Halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Saya Anissa Indah Holina. Saya Anissa Jara Mateo. Saya Kaisar Hanifah Putri Adinata. Dan saya Muhammad Dimas Wardana. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sel. Tonton sampai habis ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari organel sel. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu ada nukleus atau yang bisa disebut dengan inti sel. Nukleus berguna sebagai mengatur aktivitas sel, termasuk sintesis protein dan replika DNA. Yang kedua ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan halus. Kasar ditempeli ribosom dan terlibat dalam sintesis dan pemrosesan protein. Sedangkan yang halus tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid. Yang ketiga ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein dengan menerjemahkan mRNA menjadi rantai polipeptida. Yang keempat ada mitokondria, yang dimana mitokondria sebagai produksi ATP atau adenin trifosfat, yang dimana dia sebagai penghasil energi. Yang kelima ada Golgi apparatus, yaitu memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang dihasilkan oleh RE atau retikulum endoplasma. Yang keenam ada lisosom, yaitu mengandung enzim pencernaan yang memecah makromolekul sel-sel tua dan partikel asing, berperan dalam proses pencernaan intraseluler. Yang ketujuh ada peroksisom, yaitu sebagai pengurai asam lemak dan mendetoksifikasi bahan berbahaya seperti peroksida. Yang kedelapan ada sitoskeleton, memberikan struktur dan bentuk sel serta terlibat dalam pergerakan sel dan organel di dalam sel. Yang kesembilan ada vakuola sebagai penyimpan berbagai substansi seperti air, nutrisi, dan limbah. Pada sel tumbuhan, vakuola juga berperan dalam memberikan turgor pada sel. Yang ke-10 ada kloroplas, yang ini hanya ada pada sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Ini berguna sebagai tempat fotosintesis. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu dinding sel. Dinding sel ini hanya ada pada tumbuhan dan bakteri, tidak ada pada hewan. Fungsinya adalah memberikan dukungan struktural dan perlindungan tambahan pada sel serta membantu mempertahankan bentuk sel. Sel prokaryotik dapat dijumpai pada bakteri, sedangkan sel eukaryotik dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti serta tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti dan sistem endomembran. Selanjutnya struktur sel. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti atau organel sel, sedangkan sel eukaryotik memiliki keduanya. Selanjutnya membran sel. Sel prokaryotik memiliki membran sel yang lebih sederhana dan terdiri dari satu lapisan fosfolipid, sedangkan eukaryotik memiliki membran sel yang lebih kompleks dan terdiri dari dua lapisan fosfolipid. Selanjutnya kromosom. Sel prokaryotik memiliki kromosom sirkular dan tidak mengandung histon. Sedangkan sel eukaryotik kromosomnya berbentuk linier dan mengandung histon. Yang terakhir yaitu dinding sel. Sel prokaryotik memiliki dinding sel yang kompleks dan mengandung peptidoglikan. Sedangkan sel eukaryotik dinding selnya sederhana dan tidak mengandung peptidoglikan. Sudah tahu kan, sel adalah unit terkecil kehidupan, tapi bagaimana kita bisa tahu apakah sel itu masih hidup atau sudah mati? Ketika sel masih hidup, ia sangat aktif. Organel-organelnya bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi. Tetapi ketika sel mati, aktivitasnya berhenti dan organel-organelnya mati. Ada beberapa cara untuk kita tahu apakah sel itu masih hidup atau sudah mati. Yang pertama, sel hidup itu terus-menerus bekerja untuk menghasilkan energi baru. Sel hidup juga membelah diri dan bertambah besar, sedangkan sel mati tidak dapat lagi bermetabolisme dan tidak dapat lagi tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua, sel hidup itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, sedangkan sel mati tidak dapat lagi beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, organel-organel yang dimiliki sel hidup masih lengkap dan berfungsi dengan baik. Sedangkan sel mati, organel-organelnya sudah tidak dapat lagi berfungsi dan beraktivitas. Contoh sel mati yang paling sering kita temui adalah sel kulit. Ketika sel kulit kita mati, kulit kita akan terkelupas dan akan digantikan oleh kulit yang baru.
Yang kedua, sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat dan kaku, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran plasma yang fleksibel tanpa dinding sel yang kaku. Yang selanjutnya, sel tumbuhan memiliki organel yang mengandung klorofil, memungkinkan terjadinya fotosintesis, di mana energi matahari diubah menjadi energi kimia. Sedangkan pada hewan berupa organel lisosom, berfungsi dalam pencernaan internal dan daur ulang bahan seluler. Kemudian, sel hewan memiliki satu atau lebih vakuola kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki satu vakuola sentral besar yang dapat mengambil hingga 90% volume sel. Pada sel tumbuhan, vakuola berfungsi untuk menyimpan air dan menjaga turginitas sel, sedangkan vakuola dalam sel hewan menyimpan air, ion, dan limbah. Ulang. Dari kemudian duluan. Udah nih. Udah. Siap. Kemudian, sel hewan memiliki satu atau lebih vakuola kecil sedang vakuola kecil. Ini kemudian. Yang selanjutnya, sel tumbuhan memiliki organel yang mengandung klorofil, memungkinkan terjadinya perubahan energi matahari diubah menjadi energi kimia. Sedangkan pada hewan berupa organel lisosom, berfungsi dalam pencernaan internal dan daur ulang. Bentar, salah nih. Nis. Udah. Ya, jadi behind the scene. Ya.